Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam membuat aplikasi kuis interaktif pembelajaran offline. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital mengubah cara belajar. Perangkat seluler seperti smartphone dan tablet kini umum digunakan dalam pembelajaran karena fleksibel dan mudah diakses. Meski penggunaan internet melalui ponsel sangat tinggi, masih ada lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang minim akses internet. Hal ini menyulitkan siswa di daerah tersebut untuk mengikuti pembelajaran daring. Diperlukan aplikasi pembelajaran yang bisa diakses tanpa internet, namun tetap interaktif dan menarik. Salah satu solusinya adalah aplikasi kuis pembelajaran offline. Kuis membuat proses belajar lebih menyenangkan. Dengan pendekatan gamifikasi, siswa lebih termotivasi dan aktif dalam memahami materi. Teknologi yang digunakan yaitu Flutter, framework dari Google, cocok untuk membuat aplikasi mobile offline. Dengan dukungan SQLite, aplikasi dapat menyimpan data dan berjalan tanpa koneksi internet. Aplikasi ini membantu siswa belajar di mana saja, kapan saja, termasuk di daerah tanpa internet. Selain sebagai alat bantu belajar, juga berfungsi untuk evaluasi pemahaman siswa. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, kita bisa tahu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi kuis interaktif pembelajaran offline yang efektif dan menarik. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan aplikasi tersebut menggunakan Flutter sebagai framework pengembangan. Terus yang ketiga itu bagaimana mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan kepahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kita lanjut ke tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi kuis interaktif pembelajaran offline berbasis Flutter, lalu mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, menyediakan media pelajaran yang menarik dan mudah diakses oleh siswa tanpa melakukan koneksi internet. Baik, yang berikutnya yaitu ada manfaat. Yang satu yaitu ada manfaatnya ini memberikan alternatif pada media pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang berikutnya itu yang kedua, manfaatnya itu untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui pendekatan yang sangat interaktif. Yang ketiga yaitu mempermudah akses pembelajaran di daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Nah, di sini ada berikutnya yaitu apa itu Flutter. Flutter adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi natively compiled dari satu code base untuk mobile, web, dan desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman, dan Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi dengan performa tinggi dan tampilan yang begitu menarik. Keunggulannya di sini yaitu Flutter antara lain adalah hot reload, kemampuan cross platform, dan ketersediaan widget yang kaya. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian analisis. Yang pertama ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem. Yang kedua ada desain sistem, membuat desain arsitektur aplikasi dan antarmuka pengguna. Ketiga ada implementasi, mengembangkan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Keempat ada pengujian, melakukan uji coba untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Yang terakhir ada pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaruan aplikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Proses pengembangan aplikasi dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem. Selanjutnya dilakukan desain antarmuka pengguna menggunakan tools seperti Figma. Setelah desain itu disetujui, tahap implementasi dimulai dengan pengembangan backend menggunakan SQLite untuk menyimpan data kuis dan frontend menggunakan Flutter untuk antarmuka pengguna. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Implementasi. Setelah pengguna memilih salah satu, maka pelajaran pada halaman utama mereka akan diarahkan ke halaman kuis khusus untuk mata pelajaran tersebut. Halaman ini menjadi inti dari proses pembelajaran interaktif di mana siswa dapat menguji pemahamannya melalui serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis dan edukatif. Selanjutnya, halaman skor merupakan tampilan yang muncul setelah pengguna menyelesaikan kuis. Halaman ini berfungsi sebagai alat refleksi dan evaluasi belajar, memberikan gambaran langsung mengenai tingkat pemahaman pengguna terhadap materi yang telah dipelajari. Fungsi utama halaman skor pertama, menyajikan nilai akhir
akhir berdasarkan jumlah jawaban benar. Kedua, menampilkan jumlah soal yang benar dan soal yang salah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kuis interaktif pembelajaran berbasis Flutter berhasil dibangun dengan baik dan dapat digunakan secara offline. Flutter dan SQLite memungkinkan pengembangan antarmuka yang menarik serta penyimpanan data lokal yang efisien. Aplikasi ini mendukung pembelajaran di wilayah minim internet, menyediakan kuis interaktif dengan fitur soal pilihan ganda, umpan balik, dan skor akhir. Uji coba menunjukkan aplikasi mudah digunakan, stabil, dan mampu meningkatkan motivasi serta mendukung pembelajaran mandiri. Proses pengembangan mengikuti metode waterfall yang membantu menyusun tahapan kerja secara sistematis. Baik, di sini sekarang lanjut kita akan menjelaskan aplikasi yang tadi ada di PPT-nya. Di sini ada database helper. Database helper ini fungsinya buat membuat database SQLite yang mana nanti sini berfungsi untuk menyimpan data-data seperti pelajaran, lalu ada question, sini ada seperti pertanyaan. Option ini yang dipilih oleh pengguna, lalu ada correct answer index, ini tuh yang jawaban yang benar. Nah, lanjut di sini ada insert sampel data. Insert sampel data ini adalah data seperti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain. Lalu ada quiz, sampel quiz. Di sini sudah buat ada beberapa yang sesuai dengan mata pelajaran. Lalu lanjut dalam aplikasinya. Ketika kita udah running di sini bisa milih kan. Di sini kita sediakan ini kuis-kuis yang disukai sama user. Di sini bisa kita milih dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, PKN, PAI, seni budaya, PJOK, sama bahasa Inggris. Di sini bisa kita mulai langsung. Nah, di sini langsung tertera soal-soalnya terdiri dari 10 soal. Lalu di sini langsung penyebelahan, bisa kita langsung jawab, langsung kita pilih selanjutnya. Di sini juga ada soal terus sampai dengan 10 soal. Ini kita langsung jawab aja. Ini kita ada beberapa soal yang bisa kita langsung jawab ke kalian, karena kita tadi milihnya yang matematika. Kita lihat langsung responsifnya dari aplikasi. Ya, begitu soal sudah dijawab semua, ketika selesai maka akan menghasilkan skor dari soal yang kita udah jawab, benar dan salahnya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.